Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang menonton video tutorial pemetaan di channel YouTube ControlNet. Sekarang kita akan membuat peta satuan kemampuan lahan atau SKL. Tujuan kita membuat peta SKL atau satuan kemampuan lahan adalah untuk mengetahui tingkat kelas kemampuan lahan dalam mendukung kehidupan atau kegiatan pada suatu hamparan lahan yang dilakukan oleh manusia dan makhluk hidup. Peta SKL itu terdiri dari 9 berdasarkan Peraturan Menteri Penataan Ruang Nomor 20 Tahun 2007. Pertama adalah peta SKL morfologi, kedua SKL kemudahan dikerjakan, ketiga SKL kestabilan lereng, keempat SKL kestabilan pondasi, kelima SKL ketersediaan air, keenam SKL untuk drainase, ketujuh SKL terhadap erosi, kedelapan SKL pembuangan limbah, dan kesembilan SKL bencana alam. Baik, di sini kita akan membuat satu persatu peta SKL. Pada video sebelumnya kita sudah membuat peta SKL morfologi, peta SKL kemudahan dikerjakan, dan peta SKL kestabilan lereng. Sekarang kita akan membuat peta SKL kestabilan pondasi. Sekarang kita sudah berada di jendela ARMAP. Ini adalah peta SKL kestabilan lereng. Di sini petanya itu kita minimize, kita hilangkan centangnya, lalu kita minimize. Kemudian kita menyusun faktor-faktor penyusun untuk pembuatan peta SKL kestabilan pondasi, yaitu kelerengan, ketinggian, morfologi, dan jenis tanah. Pada kelerengan kita coba cek nilainya. Nilai ini sudah ada yang sudah kita buat pada peta sebelumnya. Kemudian kita coba cek yang ketinggian. Ketinggian sudah memiliki nilai yang sudah kita buat pada peta sebelumnya. Kemudian morfologi, kita cek nilainya. Morfologi juga sudah ada nilainya. Kemudian jenis tanah, kita coba cek nilainya. Jenis tanah sudah ada juga, tapi dalam hal ini, dalam pembuatan peta ini untuk jenis tanahnya itu berbeda dari peta sebelumnya. Di sini saya itu mengambil pedoman dari analisa dukung lingkungan menggunakan ArcGIS dari Fakultas Teknik Universitas Jember. Jadi untuk peta kestabilan lereng, faktor tanahnya itu memiliki nilai tersendiri. Di buku panduan tadi sudah terterakan jenis tanah dan juga nilainya. Jadi di sini kita mengisi nilai jenis tanah sesuai dengan panduan tersebut. Kita isi satu persatu sampai selesai. Jika teman-teman ingin membuat ataupun mempelajari dan untuk melatih diri membuat peta SKL, baik itu morfologi, kestabilan lereng, kestabilan pondasi maupun kemudahan dikerjakan, teman-teman nanti dapat melihat di blog saya, yaitu warungmapping.blogspot.com. Di sana nanti akan saya terterakan SHP, bahan-bahannya, literatur yang mendukung, dan juga deskripsinya. Jadi teman-teman dapat melihat di sana dan juga dapat dipelajari lebih lanjut. Langkah selanjutnya kita akan melakukan intersect.
Di sini kita akan menggabungkan 4 faktor penyusun peta SKL kestabilan pondasi berdasarkan Permen PU nomor 20 tahun 2007. Dalam pembuatan peta SKL kestabilan pondasi, saya mengambil pedoman dari Jurnal Spasial tentang daya dukung lingkungan berbasis kemampuan lahan di Kota Palu. Di sini kita tentukan tempat penyimpanan. Tujuan kita membuat peta analisis SKL kestabilan pondasi adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan untuk mendukung bangunan berat dalam pengembangan perkotaan, serta jenis-jenis pondasi yang sesuai untuk masing-masing tingkatan. Namanya di sini kita buat SKL strip KP, yaitu kestabilan pondasi. Kita singkat saja. Oke, kita tunggu. Inilah hasil dari intersect gabungan dari 4 faktor penyusun dari peta SKL kestabilan pondasi. Selanjutnya kita akan membuat tabel baru di add field. Kita buat di sini namanya adalah nilai total. Tipenya kita buat double, lalu OK, yes. Pada nilai total ini, kita akan menghitung seluruh nilai yang ada pada 4 faktor penyusun tersebut. Kita buka di field kalkulator, kita pilih yes. Nah, di sini yang ada nama nilainya, kita klik 2 kali. Kita klik 2 kali, tanda plus, kemudian kita klik lagi 2 kali nilainya, kemudian kita klik tanda plus, lalu kita cari lagi nilainya, nilai strip 12, kita klik lagi 2 kali tanda plus, kemudian kita lihat lagi nilai strip 1, strip 13, klik 2 kali. Kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Inilah nilai total dari 4 faktor tersebut. Sekarang kita akan add field lagi. Kita buat tabel. Kita buat nama SKL KP. Tipenya adalah teks. OK. Pada SKL KP ini atau kestabilan pondasi, kita akan mengkelaskan dari rendah sampai tinggi. Nah, pada nilai total tadi kita buat ascending untuk mengurutkan dari rendah ke tinggi, dari angka paling rendah sampai angka paling tinggi. Select by attribute. Di sini kita klik nilai total sama dengan get unique values. Kemudian kita klik angka 7. Oke. Pembagian kelas dari SKL kestabilan pondasi ini ada 5, yaitu rendah nilainya dari 5 sampai 7, kemudian kurang nilainya adalah 8 sampai 10, lalu sedang nilainya itu adalah 11 sampai 14, kemudian cukup nilainya itu 15 sampai 17. Kemudian tinggi nilainya itu 18 sampai 20. Di sini kita lakukan penghitungan keseluruhan sampai selesai.
Penghitungan nilai untuk SKL kestabilan fondasi sudah selesai. Nah, sekarang kita akan melakukan perbedaan warna dari tiap kelasnya. Kita pilih di sini SKL KP, add all values. Di sini ada 5 kelas, namun belum berurutan. Di sini kita akan urutkan dari rendah sampai tinggi. Oke, lalu di sini kita buat warnanya. Oke. Kemudian kita hilangkan outline colornya agar tampak tepi-tepinya dan tidak ada garis di tepi-tepinya, sehingga nantinya akan tampak lebih jelas perbedaan kelas dari rendah, kurang, sedang, cukup, dan tinggi. Inilah peta SKL kestabilan fondasi. Selanjutnya kita akan membuat peta SKL ketersediaan air. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.